Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketemu lagi dengan kita tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Kota Pramuka dalam acara Dialog Healthcare. Seperti yang kami informasikan kemarin bahwa kali ini kita akan membahas tentang penyebab keguguran serta solusinya. Membahas tentang keguguran berarti berhubungan dengan kebidanan, berarti berhubungan dengan dan kebidanan. Langsung kita temui narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Nah teman-teman, kita sudah berada di sebelah dokter narasumber kita. Sebelum itu kita baca dulu biodata dari narasumber. Boleh ya Bu ya? Oke. Nama Dr. Novia SPOG, tempat tanggal lahir di Bangui 19 November 1977. Betul? Oke. Alamat di Padat Karya Gunung Ibu, Bangui Timur. Jadi kalau misalnya mau ke tempat Dr. Novia, silakan datang. Riwayat pendidikan S2 dokter spesialis obstetrik dan ginekologi Unsri tahun 2012. Bukan tuh? Tunggu ya, oke. Nih ada tulisan nih, hobi. Katanya ibunya hobi penyanyi. Gimana tuh? Apa palsu itu tulisan itu? Sepertinya palsu ya. Sepertinya palsu. Jadi kira-kira hobinya apa tuh Bu sebenarnya? Membaca mungkin? Membaca. Yang lain dong? Selain membaca? Iya. Belajar apa ya? Belajar. Nonton film. Nonton film. Oke, teman-teman, ternyata dokter kita yang cantik ini mempunyai hobi nonton film. Kita lanjutkan. Film apa yang terakhir ditonton? Film apa ya, Mbak? Kemarin nonton film kartun kali ya? Tuh, nonton film kartun ya. Aduh, ini pertanyaan apa ya? Kita langsung masuk ke materinya teman-teman ya. Hari ini tentang penyebab keguguran dan solusinya. Oke, sebelumnya bisa dikasih tahu dulu nggak Bu? Apa sih yang dimaksud dengan keguguran itu? Iya. Jadi terima kasih Mbak Masya sudah mengundang ke sini sebagai narasumber tentang keguguran dan solusinya. Jadi keguguran itu adalah keluarnya hasil konsepsi atau hasil pembuahan dari dalam rahim. Biasanya disertai dengan kram atau nyeri perut, kemudian diikuti oleh pengeluaran cairan atau pengeluaran jaringan dari dalam rahim. Oke, penyebab dari keguguran itu sendiri apa sih? Ya, jadi keguguran itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Paling banyak keguguran pada trimester 1 atau kehamilan di bawah 12 minggu itu penyebabnya adalah abnormalitas dari kromosom. Nah, kemudian pada trimester 2 penyebabnya mungkin karena mulut rahimnya terbuka atau biasa dikenal dengan cervix incompetent, atau bisa juga karena infeksi atau pecah ketuban dan lain sebagainya. Bisa karena kecapean bisa kan? Kecapean. Jadi kalau pada saat hamil, terutama hamil muda, itu memang tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas berat yang intens. Jadi aktivitas berat yang terus menerus. Karena memang aktivitas berat ini pada penelitian itu bisa menyebabkan keguguran yang risikonya meningkat 3 kali lebih dibanding ibu yang tidak melakukan aktivitas berat. Berarti beresiko tinggi ya risiko kegugurannya meningkat. Oke, sekarang tanda dan gejala dari keguguran gimana tuh? Ya, tanda dan gejala keguguran. Jadi kalau keguguran itu biasanya disertai dengan nyeri perut atau perutnya kram, dengan keluarnya cairan atau keluar darah yang bisa bergumpal, bisa juga berbentuk jaringan. Dan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Kurang dari 20 ya, lebih dari 20 minggu tidak dikatakan keguguran lagi, tapi sudah persalinan. Sudah persalinan. Ya. Sekarang jenis-jenis dari keguguran itu ada nggak? Ya, jenis-jenis keguguran itu ada bermacam-macam. Yang pertama bisa ada yang namanya abortus komplit. Kalau abortus komplit itu jadi hasil pembuahan atau hasil konsepsi semuanya sudah keluar dari rahim. Artinya di dalam rahim tidak tersisa lagi jaringan. Yang kedua adalah abortus incomplete. Jadi kalau abortus incomplete artinya yang belum komplit,
separuh jaringan sudah keluar dan separuh jaringan masih tertinggal di dalam rahim sehingga perlu untuk dibersihkan. Kemudian ada lagi abortus insipient. Abortus insipient itu adalah abortus yang mengancam. Sebenarnya sudah terjadi keguguran di dalam rahim, tapi hasil konsepsinya belum keluar. Biasanya ibunya mengeluh kram perut. Kram perut, ya. Kemudian ada yang namanya abortus infeksiosa. Itu abortus atau keguguran yang disertai dengan infeksi. Kemudian ada keguguran banyak bermacam-macam. Karena itu memang begitu tes pack positif, orang wanita itu harus segera memeriksakan diri ke bidan atau ke dokter kandungan yang terdekat. Iya. Kita baca dulu nih, ada pertanyaan boleh Bu ya? Ini dari saudari Rika. Apakah terlalu banyak minum obat bisa menyebabkan keguguran? Terima kasih ya buat saudari Rika. Ya. Jadi tidak semua obat-obatan itu bisa menyebabkan keguguran, karena keguguran itu disebabkan banyak faktor dan bukan berarti kalau seseorang minum obat itu adalah penyebab dari keguguran. Tapi ada beberapa macam obat yang perlu diwaspadai pada wanita-wanita terutama yang hamil muda. Obat-obat tersebut misalnya obat-obatan yang mengandung retinoid biasanya dipakai oleh dokter kulit untuk memutihkan wajah. Berarti nggak boleh ya Bu ya? Jadi kalau hamil muda sebaiknya dihindari dulu memakai obat-obatan yang mengandung retinoid tersebut. Ada juga obat anti jamur, kemudian ada juga dari beberapa penelitian itu obat analgesik seperti ibuprofen itu bisa menjadi pemicu keguguran, walaupun belum tentu obat-obat tersebut yang menyebabkan keguguran terjadi. Oke, berarti pastinya sebaiknya dihindari. Berarti pastinya kalau misalnya sudah positif hamil, periksa ke dokter atau ke klinik kesehatan ya biar dapat informasi biar tahu obat larangan dan anjurannya Ini ada pertanyaan titipan dari Mani, katanya apakah seluruh ibu-ibu yang mengalami keguguran diwajibkan buat kuret supaya kalau dijelasin Bu, kuret itu apa sih? Tahu nama tapi nggak tahu pengertiannya ya. Baik. Tadi pertama kali kita jelaskan bahwa keguguran itu ada yang namanya abortus incomplete. Jadi abortus incomplete itu artinya sebagian dari sisa konsepsi sudah keluar, sebagian lagi masih tertinggal di dalam rahim. Nah, untuk membersihkan sisa jaringan di dalam rahim ini ada dua cara, bisa dengan obat-obatan, bisa juga dengan kuretase. Jadi kuretase itu adalah suatu tindakan untuk membersihkan atau mengambil sampel jaringan dari dalam rahim. Jadi kuret ini bukan hanya untuk pasien-pasien yang keguguran, tapi bisa juga dijadikan sebagai alat diagnostik, misalnya pada penebalan dinding rahim. Itu kita kuret juga, kemudian hasil kuretase itu dikirim ke laboratorium untuk dicek apakah ada penyakitnya. Karena bayangan selama ini yang namanya kuret itu dibersihin habis Bu, bukan ya berarti ya? Ya, artinya kuret itu membersihkan jaringan, dan kalau tidak kita bersihkan itu bisa menyebabkan infeksi atau bisa menyebabkan perdarahan yang terus-menerus. Kira-kira kuret itu bahaya nggak sih Bu? Atau mungkin teman satu bilang ke rumah sakit nggak ya kuret itu? Jadi sebelum dilakukan tindakan kuretase, pasien akan diberikan info konsul mengenai sekilas mengenai apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana pembiusannya, karena kuret itu dibius Mas Ria. Kalau tidak dibius pasiennya akan merasa sakit. Merasa sakit. Kemudian biasanya prosedurnya juga tidak begitu lama, tergantung banyaknya sisa jaringan yang akan dikuret. Berarti walaupun misalnya hamilnya baru 3 minggu atau 2 minggu itu mesti dikuret atau mesti ke dokter kandungan dulu buat konsultasi gitu. Jadi sebaiknya begitu tes pack Anda positif, harus segera berkonsultasi ke bidan atau ke dokter kandungan. Sebab hamil ini bisa saja hamil di luar kandungan, bisa juga hamilnya ternyata tidak normal seperti mola atau placentum, yaitu ada kantong kehamilan tapi tidak ditemukan janin di dalamnya, atau
ternyata ditemukan janin tapi tidak ada letak jantungnya, jadi bermacam-macam. Karena itu pemeriksaan ultrasonografi pada trimester awal itu sangat penting untuk menentukan apakah janin ini bagus berkembang atau ternyata hamil mola atau bladding ovum dan sebagainya. Oke, misalnya nih sudah dilakukan yang namanya tindakan kuret, buat proses penyembuhannya kira-kira berapa lama? Ya, jadi kuretasi yang dilakukan secara benar, secara artis itu tidak berlarut-larut proses penyembuhannya. Jadi biasanya misal pasiennya dikuret pagi, kalau pasiennya sudah tidak pusing lagi karena pengaruh obat bius, misalnya siangnya sudah atau sorenya sudah bisa pulang. Dan ya dalam 2-3 hari bisa beraktivitas seperti biasa. Iya. Kalau misalnya ada ibu hamil ibu jatuh, kira-kira itu berisiko buat keguguran apa enggak? Ya, jadi pertanyaan yang sangat baik sekali. Sehubungan dengan musim hujan, tentunya jalanan kan licin. Lantai juga kadang-kadang kena hujan licin. Ya bahaya. Ya bahaya. Jadi ibu-ibu hamil, terutama yang hamilnya sudah trimester 3, artinya perutnya sudah makin besar, keseimbangan tubuh itu sudah berkurang, jadi bisa saja ibunya terpleset, kemudian jatuh. Tapi kalau seandainya pada saat terpleset dan jatuh tersebut si ibu tidak mengalami cedera apapun, kemudian tidak keluar darah dari kemaluan, kemudian perutnya juga tidak terasa kram atau kontraksi, biasanya bayinya dalam keadaan sehat-sehat saja. Karena bayi itu pelindungnya banyak, mulai dari kulit perut, kemudian uterus atau rahim, kemudian air ketuban. Jadi pelindungnya berlapis-lapis. Jadi kemungkinan bayi itu untuk trauma itu kecil sebenarnya. Tapi kalau si ibu merasa perutnya kram, kemudian ada keluar cairan atau keluar darah dari kemaluan, itu memang harus diperiksakan ke dokter kandungan. Buat pastinya kalau jatuh, kalau ragu-ragu mesti segera diperiksakan. Sebaiknya di USG, karena dari USG itu kita bisa menilai apakah janin ini dalam keadaan sehat atau tidak. Dan tidak dianjurkan untuk ibu hamil itu memakai alas kaki yang tinggi, misalnya sepatu yang tinggi, sandal yang tinggi, karena biasanya tidak seimbang. Berhubungan dengan kuret tadi, kira-kira kalau misalnya ibu itu hamil 2 minggu atau 3 minggu, terus dia mengalami keguguran dan keluar cairan atau gumpalan, terus dia tidak kuret atau tidak ke dokter, itu bahaya nggak? Jadi keguguran yang tidak dikuret bisa saja nanti hasil konsepsinya itu keluar sendiri, kemudian rahimnya akan bersih dengan sendirinya. Karena rahim itu akan berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing. Kalau jaringannya sudah lepas, artinya dia sudah menjadi benda asing. Secara alami, rahim kita akan berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Yang jadi masalah apabila jaringan tersebut ternyata belum keluar dari rahim, ini bisa menjadi sumber perdarahan atau sumber infeksi. Bahaya berarti ya. Sebaiknya apabila ibu merasa sudah keluar jaringannya, segera ibu ke bidan atau ke dokter untuk di USG. Nanti di USG itu kelihatan apakah jaringannya masih ada atau tidak. Kalau sudah bersih tak perlu dikuret. Tidak perlu lagi ya. Tapi buat pastiin bersih atau tidaknya, baiknya langsung di USG ya. Terus ini lagi, misalnya ibu itu hamil, terus dia itu tidak tahu kalau misalnya dia hamil, dia masih melakukan yang namanya suntik KB, bahaya nggak tuh? Jadi banyak sekali kejadian seperti itu Mbak Mastia. Jadi si ibunya merasa memakai kontrasepsi, tapi ternyata setelah tidak menstruasi dia tes ternyata hasilnya positif. Gimana tuh? Jadi kontrasepsi itu ada bermacam-macam. Untuk suntik KB adalah termasuk salah satu dari kontrasepsi hormonal. Jadi kontrasepsi hormonal artinya ke dalam badan si ibu tersebut sudah dimasukkan sebagian hormon, sejumlah hormon. Nah, menurut penelitian, hormon yang dimasukkan dalam jumlah yang cukup banyak ini, apabila si ibu tersebut tidak tahu kalau dia hamil, itu bisa mempengaruhi keadaan janin. Jadi pengaruhnya kemana? Bisa keguguran bisa, ataupun bisa janinnya mengalami cacatan, walaupun persentasenya mungkin kecil sekali. Karena itu sebaiknya sebelum
ibu ber-KB, ibu harus pastikan dulu bahwa ibu tidak sedang dalam keadaan hamil. Dicek dulu Dicek ya. dulu. Dan ibu bidannya biasanya sudah tahu itu. Dicek dulu sama bidannya, kalau tidak hamil baru diberikan kontrasepsi baik hormonal ataupun yang lain. Iya. Apakah pendarahan itu, apakah tanda-tanda dari keguguran itu harus ada pendarahan atau kadang-kadang tidak ada pendarahan, tahu-tahunya sudah keguguran, gimana? Ya. Jadi yang disebut dengan keguguran biasanya ada perdarahan. Perdarahan itu levelnya berbeda-beda, bisa dari bercak atau perdarahan yang darah yang mengalir atau perdarahan yang masif yang darahnya banyak. Jadi levelnya berbeda-beda. Perdarahan yang sedikit itu belum berarti bahwa si janin ini terjamin kesejahteraannya. Jadi memang mesti di USG dulu. Kadang-kadang perdarahan banyak, kita USG janinnya masih bagus. Ada pula perdarahan yang sedikit, kita USG ternyata janinnya sudah tidak bagus lagi atau tidak berkembang. Seperti itu. Berarti buat pastinya harus di USG ya? Iya, dan diperiksa. Iya. USG dan diperiksa dalam. Oke. Mungkin ini pertanyaan titipan dari teman di rumah yang sering terjadi di masyarakat. Katanya apakah kalau ibu hamil makan nanas itu bisa menyebabkan keguguran? Gimana tuh Bu? Ya, jadi memang nanas itu sering diidentikan sebagai buah yang bisa menggugurkan. Iya, itu gimana tuh? Jadi untuk penelitiannya belum ada yang penelitian yang valid apakah nanas ini bisa menjadi penyebab keguguran. Iya. Tapi ada beberapa temuan bahwa di dalam nanas itu memang ada zat yang bisa menyebabkan mulut rahim itu menjadi lunak dan kemudian membuka. Akibatnya kalau mulut rahim membuka, otomatis hasil konsepsinya bisa keluar atau keguguran tadi. Ada suatu zat yang namanya bromelain, itu bisa melunakkan serviks atau mulut rahim. Jadi sebaiknya memang untuk kehamilan trimester awal itu makan nanas, terutama yang nanas muda dalam jumlah yang banyak itu sebaiknya dihindari. Karena untunglah kalau di Prabu ini masih banyak jenis buah-buah yang lain yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil ya. Oke, alternatif ada banyak ya. Katanya kalau memakan 7 buah nanas baru bisa menyebabkan keguguran. Iya. Nanas itu sendiri sangat baik sebenarnya karena mengandung banyak vitamin C. Jadi untuk ibu hamil itu sendiri pun bagus sebenarnya. Tapi karena ada enzim atau karena ada zat bromelain tadi, maka sebaiknya kita hindari saja. Iya, yang pasti jangan berlebihan. Terus hindari dulu lah ya kalau misalnya ada. Gitu. Sekarang ini, apakah pasien yang sudah mengalami keguguran itu sulit untuk memiliki anak lagi? Gimana tuh? Begitu ya. Jadi pasien yang pernah mengalami keguguran itu mempunyai peluang yang sama dengan pasien yang belum pernah mengalami keguguran. Sama. Okay. Jadi 85% pasien yang pernah keguguran satu kali itu bisa hamil lagi dan kehamilan keduanya berlangsung dengan baik, dengan normal. Dan 75% pasien yang pernah 2 kali keguguran itu bisa hamil lagi. Bisa hamil lagi ya. Yang penting pada saat dia keguguran harus bersih gitu ya Bu ya. Iya, karena infeksi juga bisa menghambat proses kehamilan berikutnya. Iya. Terus jarak setelah mengalami keguguran dengan untuk berencana hamil lagi itu berapa lama tuh? Ya, sebenarnya tidak ada waktu yang jarak waktu yang tertentu, tidak ada. Jadi seorang ibu apabila sudah siap secara fisik dan emosional untuk hamil lagi, pasangan tersebut bisa untuk merencanakan hamil lagi. Tidak ada batasan waktu tertentu. Tidak ada batasan ya. Tapi ada juga anjuran. Biasanya kan kalau ibu yang keguguran itu mungkin memerlukan waktu. Masing-masing pasien itu beda-beda. Ada yang menerima keguguran itu sebagai suatu hal yang menerima dengan ikhlas. Ada juga yang masih menyimpan stres emosi, trauma masih trauma. Artinya kalau masih trauma mungkin kita menunda 2 atau 3 bulan dulu. Setelah traumanya berlalu seiring dengan waktu, pasangan bisa lagi merencanakan untuk kehamilan berikutnya. Tidak usah takut. Berarti perlu bimbingan juga ya? Ya, perlu konseling dengan
dokter atau petugas kesehatan untuk mendapat dukungan itu ya. Ya, jadi wanita yang pasca keguguran itu sangat penting untuk diberikan support secara emosional, terutama dari pasangan, keluarga dekat, teman dekat, dan dari dokter atau bidan yang merawatnya. Iya. Ini pertanyaan titipan lagi nih Bu. Katanya, apakah terlalu sering melakukan hubungan intim bisa menyebabkan keguguran? Gimana tuh? Ya. Sebenarnya hubungan intim itu bukan penyebab keguguran. Iya. Tapi karena keguguran ini banyak terjadi pada trimester awal, yaitu di bawah 12 minggu, ya. Dan separuh penyebabnya adalah abnormalitas dari kromosom. Iya. Bukan karena berhubungan. Jadi berhubungan biasanya itu pada awal-awal kehamilan itu memang dia merasa mual, merasa lesu, merasa pusing, dan ini menyebabkan menurunnya gairah seksual atau keinginan untuk melakukan hubungan intim dengan suami. Karena itu suami juga harus memahami keadaan atau kondisi istri tersebut. Iya. Ya. Dan biasanya nanti kalau sudah lewat masa-masa mualnya, yaitu 4 bulan ke atas, biasanya keadaannya akan berlangsung seperti normal. Jadi kalau si ibu terlalu capek, tadi sudah kita bahas bahwa aktivitas fisik yang berlebihan itu juga bisa berisiko untuk menyebabkan keguguran. Walaupun tidak secara langsung bahwa memang hubungan badan yang terlalu sering itu menyebabkan keguguran, tidak seperti itu. Artinya kalau ibunya capek, berikan waktu pada ibu untuk beristirahat, kemudian untuk berelaksasi, jangan sampai terjaga kondisi emosinya, jangan sampai merasa sendiri menanggung beban. Bisa pada pasien-pasien yang hamil anak ke-5, ke-6 karena gagal KB, biasanya mereka tidak begitu gembira menerima kehamilannya. Berarti emosional itu turut mempengaruhi ya Bu ya? Emosi itu mempengaruhi. Kadang-kadang orang bilang stres secara psikis itu lebih capek daripada stres fisik. Berarti buat pastinya tadi untuk menjaganya hindari dulu kayak gitu ya Bu ya? Hindari dulu. Boleh berhubungan kalau si ibunya mood untuk berhubungan ya boleh. Dilarang untuk berhubungan itu pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya terjadi perdarahan pervaginal, artinya kan ada ancaman keguguran atau terjadinya keguguran, atau ada yang namanya plasenta previa, itu plasentanya tumbuh di segmen rahim bagian bawah. Jadi kalau melakukan hubungan takut trauma dan bisa menyebabkan perdarahan. Lebih mudah ya. Lebih mudah untuk menyebabkan perdarahan. Pada keadaan seperti itu memang tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan intim. Kira-kira ada nggak hubungan antara usia dengan kejadian keguguran? Apa Mbak Masnya mau hamil lagi? Aduh, pertanyaannya. Iya. Jadi memang dari penelitian, semakin tua usia seorang ibu mengandung itu semakin tinggi resiko untuk terjadinya keguguran. Kenapa? Karena tinggi, terutama untuk umur di atas 35. Jadi 35 itu belum tua, tapi lebih berisiko dibanding umur yang bawah 35 untuk hamil. Penyebabnya itu karena wanita pada saat lahir itu dia sudah membawa sejumlah sel telur di dalam tubuhnya. Kemudian setelah dia akhir balik, setelah masa pubertas, kemudian menstruasi yang pertama, itu sel telur itu dilepas satu-satu, dilepas satu-satu. Jadi jumlah sel telur itu tidak bertambah, tidak seperti sperma. Kalau sperma itu memang diproduksi terus setiap hari oleh laki-laki, jadi selalu baru. Ada batasannya, berarti kalau sperma dia selalu baru. Kalau sel telur memang sudah kita bawa sejak lahir. Jadi misal sel telur Mbak Maskia 1 juta nih. Jadi setiap bulan dilepas, artinya semakin tua sel telur itu juga sama umurnya dengan kita. Jadi sel telur yang sekarang dan semakin berkurang. Sel telur yang sekarang itu seumuran sama Mbak Maskia. Nah, sel telur yang lebih tua itu lebih beresiko untuk mengalami cacat genetik dibandingkan dengan sel telur yang lebih muda. Artinya, hamil di usia di bawah 35 itu resiko untuk bayi itu mengalami cacat genetik atau abnormalitas kromosom tentu lebih rendah dibanding ibu yang hamil di atas 35 tahun. Sedangkan kita tahu penyebab dari keguguran ini 50-70% pada trimester awal itu adalah cacat genetik tadi, abnormalitas kromosom.
Iya. Gini, kalau ibu itu sudah mengalami keguguran dan kemudian dianya hamil kembali, apa yang harus dipersiapkan untuk harus dijaga? Harus dijaga. Ya. Karena pengalaman yang pertama tentunya menimbulkan stres. Iya, takut. Baik. Jadi seorang ibu yang sudah tahu tesnya positif, pertama kali harus segera berkonsultasi dengan bidan atau dengan dokter kandungannya. Ya. Karena mau dilihat apakah kantong kehamilannya sudah ada, apakah kantongnya di dalam rahim atau di luar rahim, apakah di dalam kantongnya sudah ada janinnya, apakah janinnya berkembang dan lain sebagainya. Iya. Ini pertanyaan lagi nih Bu, kalau misalnya apakah seorang wanita kalau misalnya sudah sering mengalami keguguran itu tandanya itu gimana Bu? Apa karena dia ada penyakit atau katanya dia kurang subur? Iya, itu benar, kurang subur atau gimana? Iya. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa apabila seorang wanita mengalami keguguran, dia tidak perlu takut untuk mencoba lagi, karena 85% dari yang pernah mengalami keguguran bisa hamil lagi bulan berikutnya, dan peluangnya sama dengan yang belum pernah mengalami keguguran. Ya, jadi bukan berarti dia tidak subur. Ya. Terus kalau misalnya dia sudah mengalami keguguran, kira-kira ada nggak tantangan makanan atau minuman yang harus dijaga? Ya. Jadi secara spesifik tidak ada tantangan makanan dan minuman. Justru seorang ibu hamil dia harus banyak minum, kemudian banyak makan, karena biasanya awal-awal kehamilan ada produksi hormon beta HCG yang menyebabkan dia menjadi mual. Otomatis ditawarin makanan apapun biasanya kalau masih 3-4 bulan ke bawah itu tidak selera. Ya. Jadi kalau si ibu tidak mau makan nasi, boleh makan yang lain, karbohidrat yang lain kan banyak. Boleh makan roti, boleh makan ubi, boleh makan jagung. Banyak alternatif yang lain. Banyak alternatif yang lain. Cuma makanan-makanan yang perlu dihindari itu seperti junk food. Junk food itu memang tidak bagus karena kandungan dari proteinnya kurang, lebih banyak kandungan lemaknya. Ya. Kemudian ibu-ibu yang sebelumnya sudah ada penyakit tertentu seperti diabetes atau hipertensi, dia juga harus menjaga makanannya. Misalnya yang diabetes, obat diabetesnya harus dilanjutkan, kemudian dietnya juga harus dilanjutkan, tapi dengan kontrol yang ketat dari dokter kandungan dan dokter penyakit dalam. Berarti bisa ya kalau misalnya ada ibu yang mengalami diabetes, terus dia tetap melakukan pengobatannya dengan tetap menjaga kehamilan, itu bisa ya Bu ya? Ya, banyak pasien-pasien yang diabetes itu bisa sampai melahirkan. Bisa ya, oke. Tapi memang harus kontrol secara teratur. Ya pasti harus ada dalam ya. Karena kalau tidak kontrol secara teratur, dikhawatirkan akan timbul komplikasi, terutama pada trimester 3. Biasanya yang kencing manis atau hipertensi pada trimester 3 banyak yang mengalami komplikasi preeklamsi. Ya, tekanan darahnya meningkat, protein keluar lewat urin, yang bisa berakibat janinnya itu bisa perkembangannya terhambat atau bahkan sampai meninggal. Ini Bu, ada pertanyaan titipan lagi nih dari teman kita, katanya apakah ibu-ibu dengan berat badan yang berlebih itu lebih mudah beresiko untuk mengalami keguguran? Gimana nih? Apa ibu itu harus diet atau gimana nih? Ya, jadi itu juga sebenarnya yang ibu yang berat badannya berlebih atau ibu yang underweight yang berat badannya kurang itu dua-duanya tidak bagus. Jadi sebelum merencanakan kehamilan seharusnya si ibu diet dulu untuk mencapai berat badan yang ideal. Kan ada rumusnya. Tinggi badan dikurang 10% dari sisa tinggi badan kurang berat badan. Jadi misalnya berat tinggi 170 nih, ya berat idealnya mungkin sekitar 70 dikurang 10% dari tadi sekitar 65 lah ya. Seperti itu. Jadi sebelum merencanakan kehamilan, sebaiknya capai dulu berat badan yang ideal. Berarti yang tinggi badannya itu tidak mencapai standar atau tergolong agak rendah itu berarti beresiko untuk tadi itu sudah berat badannya sudah beratnya obes, terus
tingginya juga tidak mencapai standar, berarti harus hati-hati gitu ya Bu? Ya, jadi kalau orangnya pendek, Iya. badannya gemuk ya artinya overweight Iya. atau obesitas. Oh, obesitas. Obesitas beda dengan overweight. Kalau overweight dia sudah berat badan sudah tidak ideal lagi. Ya, kalau obesitas ada ukurannya sendiri, sudah lebih lagi dari overweight. Oh, berarti obesitas itu sudah melebihi dari overweight. Oke. Jadi teman-teman di rumah yang memiliki berat badan yang lebih, baiknya olahraga atau diet ya, diet sehat itu ya Bu ya. Diet sehat. Iya. Ya. Oke. Olahraga atau puasa ya, puasa Senin Kemis. Iya, puasa Senin Kemis, tapi pada saat bukanya itu jangan terlalu dihantam itu makanannya ya, tetap dijaga ya, gitu ya Bu ya. Terus ini apakah baik untuk ibu yang mengalami keguguran itu setelah dia mengalami keguguran itu, apakah baik kalau misalnya dia itu minum misalnya vitamin atau minum penambah darah gitu, atau gimana tuh? Ya. Baik nggak itu? Jadi pasca keguguran seorang wanita itu seperti tadi kan mengalami stres fisik dan emosional. Ya. Jadi untuk mengembalikan supaya kondisi tubuhnya seperti normal seperti sedia kala ya dia memang biasanya dokter akan memberikan suplemen zat besi karena dia biasanya kehilangan darah yang banyak. Iya. Kehilangan darah yang banyak. Berarti sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan zat besi, kemudian vitamin. Iya. Ya. Kemudian dia juga harus diet makanan yang sehat. Iya. Apakah ibu yang sudah mengalami keguguran itu mesti bed rest, istirahat total, atau bisa melakukan aktivitas seperti biasa? Gimana tuh? Ya, jadi pasca keguguran tergantung dari kondisi pasien. Iya. Kalau pasiennya sudah merasa sehat, kemudian darah yang keluar juga tidak begitu banyak, atau pasiennya bisa lihat bahwa darahnya sudah tidak ada lagi, pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Iya. Ya, jadi tidak perlu bed rest sampai berhari-hari tidak. Semuanya ya. tergantung dari kondisi fisik dan emosional pasien pada saat itu. Kadang pasien itu sehat, tapi secara emosi dia masih trauma. Iya. Banyak pikiran, Banyak pikiran. Disitulah pentingnya konseling. Itulah gunanya teman dekat, pasangan. Kemudian tugas kita sebagai petugas kesehatan, dokter atau bidan yang tempat pasien tersebut berkonsultasi. Iya. Jadi empati itu sangat penting membuat pasien itu merasa bahwa apa yang dialami pada saat ini itu bukan akhir segalanya. Iya, bukan Life beban goes yang berat on, kalian ya. Semua orang punya beban dan ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah untuk pasien tersebut. Kalau dia mampu menjalani, insya Allah nanti akan tiba suatu saat pasien tersebut menjadi dan bisa melahirkan bayi secara normal. Iya, siapa tahu sesudah keguguran itu dia hamil tiba-tiba anaknya kembar, tapi yang ada nggak kemungkinannya itu? Ada kemungkinan. Ada ya. Semua jadi ada hikmahnya. Iya, semua ada hikmahnya. Oke. Tadi ada nggak anjuran buat makanan kali ya, buat makanan yang harus dimakan sesudah mengalami keguguran? Ya, tentunya makanan yang mengandung protein, karbohidrat, kemudian vitamin, mineral, seperti biasa, seperti diet kita sehari-hari. Apabila ibu tersebut sebelumnya banyak mengeluarkan darah karena keguguran, diberikan suplemen zat besi tadi. Makanan yang banyak mengandung zat besi itu seperti daging, hati, sapi, hati ayam, bisa juga ibunya ditambah dengan susu. Itu sangat penting ya. Sangat penting. Gizi yang baik itu akan mendukung ibu untuk kembali normal dan sehat seperti sedia kala. Jadi kalau badannya sehat, otomatis trauma fisik dan psikisnya akan berkurang atau bahkan hilang dan dia siap untuk ambil lagi, coba lagi. Ini pertanyaan susulan Ibu. Kemarin kan ada yang namanya musim durian itu ya. Katanya kalau misalnya ibu hamil itu dilarang banyak-banyak makan durian atau tidak boleh makan durian karena bisa menyebabkan badannya panas dan menyebabkan keguguran. Benar nggak itu? Nah, kalau ditanya orang yang tidak hamil makan durian, kira-kira badannya panas nggak? Rasa-rasanya agak panas ya teman-teman ya. Gimana tuh? Agak panas ya? Iya. Agak panas itu panas karena kurang atau panas karena keringet atau nggak tahu? Gimana tuh Bu? Iya. Jadi sama aja orang yang makan durian, baik laki-laki tidak hamil itu sama. Jadi durian itu
durian itu tidak menyebabkan keguguran. Boleh kok ibu hamil makan durian, boleh. tapi memang tidak boleh Berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Iya, berarti boleh ya satu, dua atau satu aja boleh. Boleh. Sisanya dikasih buat teman-temannya atau buat keluarganya gitu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih, bukan pertanyaan sih, minta pesan dan kesannya buat RSUD Kota Pamukuli dan buat masyarakat pada umumnya. Ya, jadi kami dari Rumah Sakit Umum Prabu Muli itu membuka pintu yang seluas-luasnya untuk masyarakat Prabu Muli, terutama ibu-ibu atau adik-adik yang ingin memeriksakan diri, memeriksakan kesehatan reproduksinya. Pasien-pasien yang mengalami kejadian seperti yang kita bahas tadi, yaitu keguguran dan bagaimana solusinya. Kita di RSUD Prabu Muli siap dengan 3 orang dokter spesialis bidan. Ya, Bu ya. Serta rekan-rekan bidan itu akan membantu masyarakat Prabu Muli untuk mengatasi masalah keguguran ini, karena setiap masalah itu ada solusinya. Ya, gitu ya Bu ya. Oke, baiklah teman-teman. Tadi kita sudah dengarkan nih penyebab keguguran dan solusinya dengan Dr. Novia SPOG. Kami ucapkan terima kasih ya Bu ya sudah menjadi narasumber kami. Sama-sama ya, semoga bermanfaat. Iya, jangan pernah bosan untuk menjadi narasumber kami. Dan buat teman-teman sekalian yang ingin membahas tentang penyakit apa atau dengan dokter apa atau ingin dengan Dokter Novia lagi, silakan ditulis di Facebook kita. Dan bisa request buat teman-teman di rumah. Dan buat teman-teman juga yang belum berteman nih dengan Facebook Rumah Sakit Umum, kami persilakan buat berteman dengan Facebook Rumah Sakit Umum Prabu Muli, karena di sini kami menyediakan informasi kesehatan dengan dokter-dokter dan petugas yang profesional. Karena Rumah Sakit Umum Kota Prabu Muli menyediakan fasilitas serta pelayanan khusus buat Anda. Baiklah teman-teman di rumah, kami rasa sudah cukup sampai di sini ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menjadikan Rumah Sakit Umum Kota Prabu Muli sebagai mitra dalam pelayanan Anda. Dan buat yang belum kenal dengan rumah sakit kita, silakan datang ke rumah sakit kita. Dan bila ingin konsultasi kesehatan berhubungan dengan kebidanan, silakan datang di poliklinik kita, karena akan ada dokter yang cantik, yang ganteng akan melayani Anda. Dan yakin kalau ada konsultasi, kerahasiaan Anda akan terjaga. Betul ya? Oke, terima kasih buat semuanya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.